Baik, saya Francisca Intan, Indiastuti dengan NIM 21221421110 kelas EC Applikom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat daftar isi secara otomatis di aplikasi WPS Office, dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada text blank, kemudian di sini juga ada template-template yang sudah aplikasi ini sediakan secara gratis. Nah, langsung saja saya akan membuka text blank. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh makalah bahasa Indonesia, tetapi ini belum terstruktur teksnya dan masih belum saya edit. Langsung saja kita akan membuat daftar isinya. Nah, pertama itu kalau daftar isi di makalah itu adalah di bawahnya kata pengantar. Nah, maka kita akan membuat halaman baru di bawah kata pengantar dengan menu insert, kemudian blank text. Nah, maka kita sudah mempunyai halaman baru. Ini bab satunya kita rapikan. Nah, kemudian kita lanjut ke daftar isi. Untuk daftar isinya itu kita harus pertama-tama membuat judul untuk daftar isi. Sesudah ini, kita akan membuat call heading agar bisa menjadi teks atau daftar isi yang otomatis. Caranya adalah kita blok, kemudian masuk ke heading 1, kemudian klik kanan, modify style. Nah, di sini sudah muncul untuk mengedit untuk heading 1. Nah, di sini ada huruf. Ini kita pilih Times New Roman. Kemudian ini untuk ukurannya huruf itu adalah 12. Kemudian bold sendiri ini sudah otomatis. Kemudian ini adalah tampilan untuk daftar isi. Tapi ini masih di pojok kiri. Nah, kita akan ubah menjadi di tengah judulnya. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengedit kata pengantar untuk dimasukkan ke daftar isi ini. Nah, ini kita blok, kemudian masuk ke heading 1. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita juga akan mengedit ke heading 1, tetapi sebelumnya kita harus memastikan dulu apakah yang sudah kita edit ini sudah benar atau belum, sudah otomatis atau belum. Nah, itu cara kita untuk melihat atau memastikan itu dengan navigation pane. Nah, caranya itu kita ke menu view, kemudian kita klik navigation pane ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Konten. Nah, ini kata pengantar, kita klik sudah muncul di kata pengantar, kemudian daftar isi juga sudah. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah otomatis. Kemudian kita ke bab pendahuluan. Satu pendahuluan ini kita juga pakai heading 1. Kita ke menu home. Nah, di sini kan pendahuluannya ini kalau kita pakai heading 1, ini kan masih masih terpisah. Harusnya kan di sini kan harusnya tersambung gitu ya, bab 1 kemudian pendahuluan. Nah, caranya gimana biar terpisah seperti di teks terpisah tetapi di sini kalimatnya tersambung. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kita tekan tombol shift kemudian enter. Nah, terus kita blok kemudian ke heading 1. Nah, maka tampilannya seperti ini. Bab 1 kemudian pendahuluan itu menyatu di sini. Nah, selanjutnya juga sama untuk bab 2 pembahasan ini. Kita edit kalimatnya dulu. Shift enter, kemudian blok heading 1, kemudian bab ketiga yaitu penutup, and shift kemudian enter ke heading 1.
Nah, untuk daftar pustaka ini tidak usah di shift enter karena memang harus kalipannya itu sambung gitu. Langsung ke heading 1 aja. Nah, sesudah jadi seperti ini kan ini sudah otomatis. Asalnya kita pastiin ini sudah otomatis. Nah, kita selanjutnya itu kita akan membuat subbab. Nah, bagaimana sih caranya membuat subbab? Nah, sebelum itu kita harus memasukkan yang sudah kita edit ini ke teks halaman baru ini, ke bawah daftar isi ini. Nah, caranya itu adalah kita pakai menu reference. Kemudian klik table of contents. Nah, di sini sudah muncul 3 pilihan. Nah, kalau misalnya kita akan membuat pakai subbab, itu kita harus memilih yang terakhir ini, table yang ketiga. Nah, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita hapus saja, dihapus. Kemudian membuat subbab. Subbabnya itu juga sama seperti membuat daftar isi tadi, judulnya, tetapi dengan memakai heading 2. Nah, di kata pengantar ini kan tidak ada subbabnya ya. Kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan itu yang ada subbabnya. Ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Nah, ini kita akan buat subbab saja. Nah, ini sama aja. Ke menu home, kemudian kita blok. Nah, kita blok seperti ini latar belakangnya, kemudian masuk ke heading 2. Nah, habis itu kita klik kanan untuk modify style gimana. Nah, ini sama seperti tadi, untuk huruf ini kita pakai Times New Roman. Seperti ini, kemudian ukurannya 12 sama. Ini juga bold, udah otomatis, kemudian kita tidak usah mengedit untuk letak paragrafnya, ini tetap di pojok kiri ya. Terus klik OK. Nah, di sini kan untuk latar belakang ini kan spasinya terlalu jauh ya, ini spasi untuk spasi ini, atau jaraknya terlalu jauh. Maka bagaimana caranya untuk mengedit latar belakang agar tidak jauh seperti ini, yaitu dengan cara klik ini paragraph layout di sini samping kiri, kemudian reset paragraph. Nah, maka teksnya akan seperti ini, akan terlihat lebih bagus. Kemudian bawahnya juga sama, kita klik, kita blok, kemudian pakai heading 2, paragraph layout dan reset format. Kemudian ini juga sama, heading 2, kemudian reset paragraph. Kemudian ini untuk pembahasan juga ada subbabnya, itu heading 2, kemudian ini sama. Dan terakhir adalah bab 3 penutup. Nah, bab 3 penutup ini subbabnya cuman kesimpulan, jadi kita juga masukin. Nah, untuk daftar pustaka ini tidak usah karena tidak ada subbabnya. Seperti ini. Kita masuk ke daftar isi dulu. Nah, di sini kan di daftar isi ini kan cuma ada kata pengantar, kemudian daftar isi, pendahuluan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan subbabnya ini agar ada di halaman baru? Caranya itu adalah klik kanan, kita blok dulu, kemudian klik kanan, kemudian update file ini, kemudian pilih yang update entity table. Saya memilih ini karena biar sama seperti yang sudah kita edit di sini. Tuh. Kemudian klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini sudah jadi daftar isi otomatisnya seperti ini. Baik, ini merupakan langkah-langkah untuk kita membuat daftar isi secara otomatis tetapi di aplikasi WPS Office. Bila ada kesalahan ataupun kata-kata
Yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.